Edukasi, kembali lagi bersama aku, Maria Prilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua, bagi kalian yang menggunakan TikTok, kalian pasti udah hafal banget atau bahkan pernah lewat satu kali di FYP kalian setidaknya nih lagu ini nih. Gimana menurut kalian? Aku sendiri nih sampai kebawa tidur ya gara-gara keseringan denger lagu ini. Banyak banget orang yang bikin dance cover, bahkan beberapa juga bikin reaction tentang ekspresi mereka mengenai lagu ini. Nah, ada juga bahkan pemuka-pemuka agama yang berpendapat tentang lagu ini. Tapi sebelum kita bahas lagu ini lebih jauh nih teman-teman, kali ini video ini akan membahas tentang fakta di balik tren yang lagi terjadi di TikTok, yaitu lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Selain itu kita juga akan ngebahas tentang perkembangan dari musik itu sendiri. Kalian penasaran video ini akan seperti apa? Nonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama, seperti janji sebelumnya, aku pengen ngebahas sedikit aja tentang fakta di balik lagu ini. Nah, mungkin teman-teman Kristen udah pada hafal banget sama lagu ini, terutama untuk kalian yang suka banget ikut sekolah minggu. Ya, lagu sekolah minggu itu sendiri merupakan lagu yang biasa dibikin itu kepada anak-anak Kristen, kepada anak-anak sekolah minggu, dalam artian kita tuh punya sekolah gitu di hari Minggu. Nah, di sekolah Minggu itu orang tua kita biasanya yang ibadah, kita diantarkan ke sekolah Minggu. Nah, biasanya kita itu diajarkan sama kakak pembina rohani kita itu belajar tentang lagu-lagu, belajar untuk berdoa, dan belajar untuk nilai-nilai pokok lah dalam hal agama gitu, baik itu secara Kristen maupun secara Katolik. Nah, biasanya lagu sekolah minggu itu mengandung maknanya tersendiri. Di balik lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah itu sendiri ingin menyampaikan sebenarnya kepada umatnya bahwa sebagai Tuhan yang kita yakini sebagai juru selamat itu tidak pernah berubah gitu, baik itu kasihnya, baik itu kebaikannya, baik itu berkatnya, sehingga itu menjadi iman bagi kita semua orang Kristen untuk tetap melakukan bagian kita seterbaik mungkin, karena Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ia akan selalu menolong kita, ia akan selalu menjadi Bapanya kita di surga maupun di dunia. Nah, selain itu teman-teman, ternyata lagu ini juga telah diciptakan dan juga diproduksi oleh Maranatha. Nah, Maranatha itu apa? Jadi di Kristen itu sendiri itu banyak tuh lagu-lagu Maranatha seperti Citra Scholastica, terus juga Mike Mohede dan sebagainya. Itu penyanyi-penyanyi rohani yang bergabung sama salah satu apa namanya? Manajemen musik. Nah, jadi karena hal tersebut, Mike Mohede, nah itu mereka tergabung dalam satu manajemen musik yang bernama Maranatha. Nah, di Maranatha itu sendiri ternyata bukan cuma penyanyi-penyanyi dewasanya aja, tapi juga ada penyanyi-penyanyi anak-anak. Nah, salah satu lagu yang terkenal itu adalah Tuhan Yesus Tidak Berubah. Sebenarnya waktu itu nggak terlalu berubah, tapi semenjak diremix dan dijadikan musik EDM nih, akhirnya lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah itu menjadi tren di mana-mana. Oke, sekarang tanggapan tentang lagu ini. Nah, ada beberapa hal nih menurut aku sendiri, karena aku orang Katolik gitu ya, dan terbiasa kita dengan ajaran agama kita yang ortodoks dan juga kuat dan juga terkesan kaku. Sebenarnya lagu itu, kenapa lagu Katolik itu jarang ada yang diremix berlebihan, itu karena memang kita kan aliran lama nih. Jadi memang pusat musik kita itu lebih ke lagu-lagu yang menyembah gitu, lagu-lagu yang kalau kita kenalnya sebagai worship gitu. Jadi memang lagu-lagunya alirannya tuh lebih ke piano, lebih ke aliran lembut dan sebagainya gitu. Berbeda sama yang Kristen mungkin udah mengalami banyak juga nih kolaborasi dan juga beberapa improvisasi. Nah, jadi sebenarnya esensial dari salah satu lagu itu sempat direspon juga sama salah satu Romo di situ. Romo ini merupakan pemimpin di gereja Katolik ya, teman-teman. Jadi menurut Romo sendiri hal tersebut tidak masalah as long as lagu tersebut tidak disalahgunakan gitu. Secara makna sebenarnya lagu rohani bertujuan untuk memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu sebenarnya lagu ini tergantung lagi nih sama teman-teman menggunakannya untuk apa. Kalau untuk memuji Tuhan ya yes, ini merupakan lagu rohani. Tapi kalau kegunaannya hanya untuk mengikuti tren, senang-senangan, atau bahkan untuk menyindir beberapa pihak tertentu, itu sangat tidak disarankan teman-teman. Jadi memang bukan ranahnya gitu. Jadi sekali lagi esensial dari lagu tersebut sebenarnya pengen kita sampaikan adalah apakah kegunaan lagu tersebut untuk memuji Tuhan. Nah, kalau misalkan ngomong Alkitabiah nih ya, aku sebenarnya nggak punya sama sekali kapabilitas untuk membicarakan tentang Alkitab karena aku bukan ahlinya. Tapi aku juga baca Alkitab kan, karena memang kita dari kecil diajarkan untuk baca Alkitab dan tahu tentang isi Alkitab itu sendiri.
Di Alkitab sendiri Tuhan tuh nggak pernah ngelarang kita untuk harus bermusik di aliran tertentu gitu. Jadi memang tidak ada larangan tertentu, bahkan Tuhan sendiri menyuruh kita untuk memuji Dia dan memuliakan Dia melalui musik dan kecapi. Itu artinya pada zaman dahulu aja Tuhan tuh udah tahu gitu loh, ternyata tren musik itu akan berkembang gitu. Jadi kita memuji Dia dengan segenap hidup kita, dengan segenap perbuatan kita bahkan, dan juga dengan lagu-lagu. Nah, salah satu lagunya pada saat itu mungkin lagu tersebut dimainkan dengan musik dan kecapi. Itu kenapa pada alinea musik dan kecapi itu disarankan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah esensi, sekali lagi, esensi dari lagu dan pujian tersebut. Oke, enough tentang lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah nih teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas tentang fakta di balik perkembangan musik itu sendiri. Jadi ada kaitannya nih ternyata tentang lagu, gereja, dan juga perkembangan musik. Kita akan mulai dulu dengan peringatan Hari Musik Dunia. Mungkin sebelum kita ngebahas tentang peringatan Hari Musik Dunia, teman-teman, faktanya adalah Hari Musik itu diperingati pada tanggal 21 Juni. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu perayaan yang dilaksanakan, kita harus tahu dulu sebenarnya pengertian musik itu apa sih. Nah, menurut KBBI sendiri musik itu merupakan campuran dari nada-nada yang menghasilkan harmoni nih. Jadi memang musik tersebut adalah campuran dari nada-nada yang menghasilkan harmoni yang sebenarnya teman-teman bisa nikmati dalam berbagai aliran. Nah, tapi pada saat itu musik itu pertama kali diakui pada negara Perancis nih teman-teman. Jadi pada tahun 1982 akhirnya musik itu diperingati sebagai salah satu festival di negara Prancis. Nah, musik tersebut terbagi menjadi beberapa zaman. Zaman yang pertama yang dinamai dengan zaman medieval. Jadi pada zaman medieval itu sekitar tahun 400 sampai tahun 1400-an, musik sendiri itu dikuasai sama gereja nih. Nah, seperti yang kalian ketahui kan, kalau memang di fungsinya di Kristen dan juga di Katolik, musik itu bertujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salah satu kegiatan dalam kita melakukan ibadah. Hal tersebutlah yang memungkinkan kenapa pada saat itu perkembangan musik itu banyak terjadi di gereja, karena memang pada zaman itu musik hanya dipergunakan sebagai salah satu alternatif atau salah satu cara kita atau salah satu hal yang tidak boleh hilang dari gereja, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, zaman yang kedua yaitu zaman Renaissance. Nah, kalau misalkan Renaissance ini salah pengejaannya, kalian boleh perbaiki juga teman-teman, karena memang aku lidahnya agak kelebet-kelebet gitu ya. Jadi kalian boleh perbaiki cara pengucapan yang benar itu seperti apa. Nah, ini perkembangan musik yang terjadi pada tahun 1400 sampai 1600-an. Pada zaman ini sebenarnya musik yang terkenal itu adalah alat musik nih teman-teman. Alat musik yang mulai dikenal adalah alat musik piano dan juga organ. Nah, itu kenapa akhirnya musik itu nada-nadanya mulai dimainkan dalam suatu piano atau suatu organ. Nah, perkembangan musiknya itu sendiri itu paling banyak terjadi di Florence, Italia. Oke, zaman selanjutnya adalah sekitar tahun 1600-an sampai dengan 1900-an. Nah, pada tahun itu musik itu terkenal dengan zaman barok dan juga zaman musik klasik. Pasti teman-teman semua udah kenal sekali sama yang namanya Mozart, Beethoven, dan sebagainya. Mereka itu adalah pencipta-pencipta musik klasik, di mana pada saat itu musik udah mulai dikenal oleh kalangan umum, meskipun terkesan sangat kompleks nih apa yang mereka mainkan, karena waktu itu kan udah beda nih tangga nadanya dan sebagainya. Cara memainkan musik juga terlihat sangat amat kompleks gitu, cepat banget nadanya dan sebagainya. Tapi karya mereka, kalian lihat, kekomplekskan itu terkenal gitu sepanjang masa. Hal yang mungkin susah menurut orang lain, tapi dikerjakan dengan hati oleh mereka, itu akan menjadi salah satu karya yang tidak akan terlupakan. Nah, dari hal tersebut ya teman-teman, kita bisa ngelihat perkembangan musik itu dari zaman ke zaman itu akhirnya mulai berkembang dan mulai bisa diambil nih sama publik. Orang-orang tuh bisa menikmati karya-karya dari komposer-komposer ini, meskipun musik mereka waktu itu terkesan sangat kompleks, tapi orang-orang udah mulai nih menikmati musik itu seperti apa, dan mereka juga udah mulai menyukai nada-nada itu sendiri. Nah, kita masuk di tahun 1900-an sampai sekarang tahun 2000-an. Seperti yang kalian tahu,
ketika akhirnya nih perkembangan media sosial, perkembangan media massa, bahkan penemuan radio, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pada saat itu akhirnya musik itu booming kemana-mana. Musik menjadi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, karena kayaknya semua manusia di muka bumi ini deh suka sama musik kan. Nah akhirnya hal tersebutlah yang membuat musik hingga saat ini itu berkembang melalui menjadi aliran-aliran tertentu. Jadi memang dari zaman ke zaman akhirnya tahun 1900-an sampai 2000-an inilah yang membuat perkembangan musik itu amat sangat cepat. Seperti yang kalian tahu, akhirnya kita punya genre musik rock, punya genre musik R&B, terus punya genre musik jazz, punya genre musik banyak sekali, sampai yang akhirnya akhir-akhir ini lagi booming sekali yaitu EDM. Jadi kayak bener-bener musik house yang suka dipakai sama orang buat dance dan cuman instrumen dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya musik itu sendiri ya teman-teman edukasi, kalian bisa lihat perkembangannya itu sangat bermacam. Mungkin nanti di tahun depan atau di masa depan kita akan ngelihat perkembangan musik yang semakin lebih lagi, kita tidak pernah tahu karena memang perkembangan teknologi saja sekarang sudah luar biasa. Jadi mungkin para musisi ini akan mengembangkan jenis musik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan seni itu semakin lebih wah. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada nggak di sini teman-teman edukasi yang bercita-cita jadi musisi? Kalian boleh coba ya mulai dari sekarang. Mungkin kalian menemukan genre musik yang lain. Oke, kita akan tunggu hasil karya kalian. Nah, segitu dulu teman-teman edukasi mengenai fakta tentang perkembangan musik dan juga lagu di balik Tuhan Yesus Tidak Berubah. Nah, mungkin aku cuma bagiin sedikit fakta-fakta tentang apa yang aku ketahui dan juga apa yang kita riset bersama tim. Tapi menurut kalian jika hal-hal tersebut tidak sesuai atau ada fakta-fakta yang lain yang mungkin bisa kita bahas sebagai hal esensial, itu kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa pula untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa pula buat nyalain lonceng notifikasi di video kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Aku Maria Aprilin, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!